Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan kali ini saya mau mereview sebuah gagang pintu di mana gagang pintu ini bukan cuma sekedar gagang pintu biasa, tapi dia tuh gagang pintu yang bisa dibilang cukup smart ya. Karena dia bisa dioperasikan atau bisa dibuka menggunakan sidik jari, bisa menggunakan handphone kalian juga pastinya, dan bisa menggunakan password juga. Dan dia juga bisa digunakan kartu, jadi bisa dibuka menggunakan kartu layaknya seperti pintu-pintu hotel gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya udah dikirimin barangnya langsung, dan udah langsung saya pasang juga sekitar 1 bulan yang lalu, dan udah terpasang, udah dipakai juga selama 1 bulan. Dan ini pemasangannya kebetulan saya didatengin sama si teknisinya. Jadi ini teknisinya yang pasang sendiri, sekitar 3 sampai 4 jaman lah, agak lama memang. Dan saya akan langsung kasih kalian lihat seperti apa bentuknya. Oke, jadi penampakan gagang pintunya seperti ini. Ini mohon maaf ya kalau misalkan di luar agak berisik, karena memang saya syutingnya bener-bener terbuka banget, jadi kalau ada suara-suara dari luar, ini mohon maaf, jadi bisa kedengeran gitu ya. Nah, ini adalah penampakan gagang pintunya, dimana ini punya banyak banget fitur dan fungsi yang menarik banget, dan tentunya bakal aman banget, dan bakal bikin rumah kita tuh kayak berasa kayak di hotel aja gitu. Jadi bisa pakai kartu juga, terus dia juga bisa pakai sidik jari kayak gini. Ini posisinya lagi terkunci ya, jadi kalau misalkan kalian mau buka kunci, mau buka pintu, itu kalian nggak bakal bisa, karena dia sistemnya tuh seperti ini. Dia nguncinya tuh kalau terkunci dia bakal seperti ini. Jadi si kotak ininya tuh apa sih namanya, kunciannya itu dia nggak bakalan bisa dibuka. Jadi kalian harus pakai dulu sidik jari kalian seperti ini, unlock, dan langsung bisa terbuka seperti ini gitu ya. Nah, dan di sini dia tuh bisa mengeluarkan audio juga, dan ada suaranya juga ya pastinya. Jadi kalau kalian lagi buka, dia akan ada suaranya gitu. Dan 5 detik setelah kalian terbuka kuncinya, maka dia akan terkunci otomatis lagi gitu. Nah, dan kalian juga bisa menggunakan ini juga, apa namanya, sentuh, jadi kayak password gitu. Dia bisa menggunakan password juga. Sini saya akan coba. Nah, dia akan langsung terbuka seperti ini. Nah, udah gitu dia juga bisa dibuka menggunakan kartu. Jadi sini ada kartunya juga. Nah, pas di paket pembeliannya ini kalian akan langsung dikasih kartunya. Nah, jadi ini adalah kartunya, dan pas pertama kali kalian beli, kalian bakal langsung dapetin 2 kartu sekaligus. Ini kebetulan satunya lagi dipegang sama mertua saya. Jadi saya dapetnya 1 doang. Di sini saya pegang 1 aja karena saya lebih suka pakai sidik jari aja gitu. Nah, kalau kalian mau pakai kartu, ini caranya gampang banget. Dia ada tulisan di sebelah sininya, di tengahnya ini card, artinya kalian harus pasin di sini, dan nggak perlu nempel-nempel banget, dia bakal langsung terbuka otomatis. Jadi ini keren banget ya, kalian bisa ngerasain sensasi seperti kamar hotel gitu. Jadi kamar kalian tuh kayak berasa hotel gitu ya, keren banget sih. Nah, di sini juga kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya, nanti saya selipin b-roll aja karena kayaknya nggak mungkin banget ngambil. Nah, di bagian bawahnya sini juga ada lubang micro USB, jadi kalian bisa pakai micro USB juga. Kalau misalnya kondisinya di mana dia tuh udah mati banget gitu ya, karena memang dia tuh menggunakan baterai A3, di mana baterainya sendiri tuh dia ada di bagian belakang sini. Ada di bagian belakang sini memang, cuman karena di sini udah dibaut, jadi kita nggak akan buka. Dan baterai sendiri dia tuh menggunakan baterai A3 sebanyak 4 buah. Nah, di sini saya mau kasih tahu kalian bahwa sebenarnya si smart lock ini juga, si gagang pintu ini, dia tuh punya kunci manual, jadi layaknya seperti pintu pada umumnya ya. Nah, dan ini untuk kunci manualnya ini dia nggak bisa diduplikat sama sekali. Jadi bener-bener kalau kata orangnya sih, kata teknisinya, dia tuh nggak bisa diduplikat sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian hilang nih, udah bener-bener hilang aja gitu, raib. Jadi nggak bakal bisa diduplikat. Jadi ini bener-bener fungsinya ini cuman buat urgent aja, buat darurat aja gitu. Dan untuk slotnya sendiri ini ada di bagian bawah. Jadi kalian bisa masukin di sebelah kiri ini. Nanti kan saya sertakan b-rollnya. Tinggal dimasukin seperti ini. Ini kan lagi terkunci. Tinggal diputar seperti ini. Coba Ki, di zoom Ki, dideketin. Nah, jadi ini posisinya tuh yang ini di depan. Kalian tinggal masukin aja kayak begini. Nah, terus kalian putar, dia bakal bisa terbuka gitu ya. Nah, sekali lagi dia tuh sistem kuncinya seperti ini ya. Jadi dia tuh ngelos begini. Kalau misalkan dia lagi terkunci, dia bakal seperti ini.
Nah, dan kalau misalkan kalian tanya, karena ini kan di luar rumah, udah pasti kalian bakal khawatir banget si ini tuh takutnya kena air atau kena hujan ya. Nah, untuk si gagang pintu ini sendiri bisa dibilang dia tuh udah tahan air lah atau tahan cipratan air. Jadi kalau misalkan kena cipratan hujan sekalipun dia bakal awet banget, dan dia juga gampang banget ngebersihinnya. Kalian bisa pakai lap atau kanebo sekalipun, asalkan jangan menggunakan sabun ya, atau menggunakan cairan-cairan lain lah yang beresiko kemungkinan buat barang-barang elektronik. Nah, ini saya lupa sampai ke kalian juga, ini kalau si baterainya ini dia bisa bertahan selama 6 bulan. Jadi sekali kalian ganti baterai, itu kan ada 4 baterai A3, dan saya saranin kalian pakai baterai yang bener-bener kuat ya, jangan baterai yang abal-abal, dan dia bisa tahan selama 6 bulan pemakaian. Dan itu dia ngambil daya tuh sekitar pas lagi dia buka tutup aja. Jadi kalau misalkan lagi standby seperti ini, dia nggak akan ngambil daya. Itulah kenapa dayanya bisa dibilang cukup awet juga untuk baterainya. Nah, dari sini dia juga ada secure lock. Jadi kalau misalkan dari dalam nih, dia bakal ada double lock juga. Coba di zoom ki. Nah, ini kalau misalkan kalian dalam posisi terkunci seperti biasa, ini kan dia bakal kuncinya tuh cuma satu gini doang ya. Tapi kalian juga bisa menggunakan double lock. Jadi di double gitu kuncinya, tinggal ke atasin aja. Nanti bakal ada kuncian double seperti ini. Nah, kalau kalian pengen lebih aman lagi, kalian bisa pakai di sini. Di bawah sini ada switch, kayak tombol switch gini, ini ada secure lock. Nanti akan ada bunyinya juga. Nah, secure lock is on. Nanti kalau misalkan udah seperti ini, kalau misalkan di luar ada yang punya kartunya, jadi kalian misalkan hilang kartunya nih, terus takut nanti sewaktu-waktu ada orang yang masuk, kalian bisa langsung aktifin secure lock. Takutnya nanti orang yang nemuin kartu kalian bisa masuk ke rumah kalian. Jadi kalau udah di secure lock seperti ini, otomatis dari luar yang punya password pun, yang punya password kalian, atau yang punya kartu kalian, dia nggak akan bisa masuk. Jadi kalau misalkan mau tidur gitu ya, itu disarankan dihidupin aja gitu si secure locknya. Nah, mungkin teman-teman juga bakal bertanya ya, ini gimana kalau misalnya si gagang pintunya ini dirusak sama maling? Nah, itu kemungkinan besar mungkin kalian berpikir bahwa dia bakalan ngelos seperti ini ketika dia rusak. Tapi tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan dia rusak atau dia mati, posisinya bakal otomatis terkunci seperti ini, ada double locknya. Dan kalau misalkan ada maling pun yang mencoba untuk merusak si gagang pintu ini, dia nggak akan bisa, karena kalau dia mati otomatis ini bakal terkunci secara otomatis. Nah, ini saya mau ngasih tahu kalian juga kalau si TT lock ini atau si 7 door lock ini, gagang pintu ini, dia tuh menggunakan aplikasi untuk pengoperasiannya. Jadi kalian pertama kali pakai itu dia harus diinstal dulu aplikasinya. Nama aplikasinya adalah TT lock. Nah, ini saya kebetulan udah kasih screen recorder, nanti bakal saya tampilkan juga. Nah, ini seperti ini, jadi tampilannya itu seperti ini. Nanti dia tuh bakal ada tampilan di bagian atasnya. Awal-awal tuh kan harus pairing dulu pastinya, dan pas lagi pairing pertama kali dipastikan kalian harus hidupin Bluetooth-nya, terus kalian juga harus menghidupkan GPS kalian. Jadi harus diaktifkan dua-duanya. Nah, dia bisa membuka lewat aplikasi juga. Anyway, di bagian kanan ini kalau kalian lihat di sini ada tampilan baterai, jadi ada sisa baterai juga. Ini saya udah 1 bulan pakai dan masih 100%, jadi bisa dibilang ini cukup awet ya. Kalau kalian jarang buka tutup kuncinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia tuh ngambil daya ketika kalian buka kunci dan tutup kunci. Jadi sekitar ada beberapa detik pas dia lagi aktif, dia baru ngambil daya baterai. Jadi kalau misalkan lagi standby seperti ini, dia nggak akan ngambil daya baterai sama sekali. Nah, di bagian atas ini, kalau kalian lihat di sini ada tombol gembok yang bisa kalian tap, maka akan muncul atau bakal membuka si, nah, akan ada seperti ini. Jadi dia bakal terbuka dan akan ada suara seperti bell. Nah, dan 5 detik selanjutnya dia bakal terkunci secara otomatis. Di bagian di sini ada sign key. Ini adalah misalnya kalau kalian pengen ngasih kunci gitu ya ke teman kalian. Jadi teman kalian tuh misalnya pengen datang, terus kalian pengen ngasih password ke dia atau PIN. Jadi nanti kalian males untuk naik ke atas atau turun ke bawah gitu, males ngebukain pintu. Kalian tinggal send aja IK-nya ke sini. Jadi recipientnya siapa, kalian masukin kontaknya dulu, terus nanti namanya siapa ditulis di sini, terus abis itu ada jamnya, misalnya start time-nya kapan nih? Start time-nya misalnya hari ini jam 15.49 sampai dengan nanti jam 16.49, 1 jam misalnya.
Nah, nanti kalau kalian klik send seperti ini, nanti bisa langsung dikirim via WhatsApp atau via apapun ya. Nah, nanti di sini ada permanen juga, ada one time, jadi cuma sekali doang, dan ada recurring. Nah, di sini juga ada generate password, jadi kalian harus untuk pertama kali dia harus diatur dulu passwordnya apa. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi, di sini juga ada e-keys. Nah, e-key-nya ini masih kosong, jadi ada daftar e-key yang kira-kira udah kalian buat dan kalian send ke siapapun, nanti bakal muncul di sini, di e-key ini. Nah, di sebelah kanan juga ada passcode. Ini passcode yang bisa saya bilang tadi, ini adalah password anggota keluarga. Jadi di sini cuma ada 3 orang, ada ada 2 orang, Wahyu dan Winda doang, karena saya dan istri saya. Nah, kalau misalkan di sini nanti ada anggota keluarga lain yang mau ikut daftar juga atau ingin masuk sebagai penghuni rumah misalnya gitu, kan bisa daftarin di sini dan daftarin juga PIN-nya berbeda. Jadi nanti dia bisa terdaftar sebagai anggota keluarga. Nanti itu yang bisa dibilang bisa masuk ke rumah kalian. Oke, di sini di bawahnya ada IC card. Ini IC card ini fungsinya adalah untuk mendaftarkan kartu. Jadi kartu yang tadi saya pegang, yang ini, itu kalian harus daftarkan dulu via aplikasi. Jadi IC card kalian harus masukin dulu add IC card. Nah, nanti namanya siapa, nanti langsung bisa di-scan ke sini. Nah, ini saya nggak tahu juga apakah IC card-nya ini bisa dibeli lagi secara terpisah atau bisa ditambah atau tidak. Nah, ini kemungkinan harus ditanyakan dulu ke sellernya ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fingerprint. Nah, untuk fingerprint juga sama. Ini tuh adalah jikalau kalian pengen mendaftarkan anggota keluarga lain dengan dalam pintu ini, kalian harus masukin ke sini. Jadi add fingerprint dan tinggal kasih nama aja. Nanti dia bakal minta di generate atau di tap di sini gitu. Sama kayak kalian daftar fingerprint di HP. Nah, di sini ada record juga. Record ini adalah history, di mana dia tuh akan menunjukkan data-data yang bakal muncul. Di situ adalah data-data kapan pintu terbuka dan kapan pintu terkunci. Jadi siapa yang ngebuka kalian juga bisa tahu, karena di sini yang ngebuka cuma satu doang, ada saya doang. Wahyu by fingerprint atau by aplikasi atau by apa gitu ya, bisa kelihatan langsung di sini. Nah, selanjutnya kalau di sini yang saya bilang cukup bermanfaat adalah si records-nya ini, karena kalian bisa tahu banget gitu ya siapa aja yang masuk ke rumah kalian, dan misalnya kalau ada amit-amit kehilangan barang gitu ya, kalian bisa tahu siapa sih yang ngambil gitu ya. Jadi kan ini bakal aman banget pastinya. Nah, selanjutnya ada juga fitur yang bermanfaat banget nih buat kalian yang misalnya di rumah ini lagi banyak-banyaknya pengunjung atau lagi banyak-banyaknya tamu gitu ya, yang berkunjung ke rumah kalian. Kan ribet banget kalau misalkan kita harus buka tutup pakai otorisasi HP ya gitu. Jadi ataupun fingerprint, atau harus ngebagiin passcode satu-satu ke anggota keluarga atau tamu yang datang ke rumah kita. Jadi di sini ada satu menu yang mana bisa kalian gunakan untuk tamu-tamu. Jadi kalau misalkan lagi banyak tamu nih, kan tinggal hidupin aja mode tamu atau passage mode. Ada di setting di aplikasinya. Nah, di sini ada passage mode. Ini ada passage mode. Kalian bisa masuk ke sini dan hidupkan dulu passage modenya. Tinggal di on-in aja. Terus di sini kalian bisa pilih hari apa aja atau pas di hari apa tamu itu datang. Jadi bisa hari Minggu, bisa beberapa hari juga ya sekaligus. Nah, dan untuk jamnya juga kalian bisa atur. Ataukah mau selama 24 jam, atau kalian bisa pilih mulainya jam berapa si tamu itu datang dan pulangnya kira-kira jam berapa, atau langsung dimatikan secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi akan keamanan rumah kalian gitu. Nah, di sini juga banyak lagi fitur-fitur yang bisa kalian atur, seperti unlock remotely-nya, terus ada lock sound-nya yang tadi ada suara cewek itu ngomong unlock, itu bisa kalian matikan juga di sini. Ada lock sound-nya, bisa kalian turn off juga. Terus banyak banget di sini, bisa ada jamnya juga bisa kalian atur, bisa kalian kalibrasi juga di sini. Nah, di sini ada satu larangan yang disampaikan oleh teknisinya. Jadi di aplikasi ini ada firmware update. Kalian jangan firmware update ini jangan di-update gitu. Firmware itu harus stay di sini aja, nggak boleh di-update, karena kalau di-update kalian tap ini maka dia bakalan error, dan itu sangat beresiko. Jadi lebih baik kalian gak usah update, karena udah seperti ini aja, udah apa adanya aja. Jadi nggak perlu diupdate segala.
Nah, si T-Lock ini juga dia punya gateway, yang mana gateway ini adalah alat terpisah sendiri dan ini belinya juga terpisah. Tapi masih di seller yang sama dan masih di perusahaan dan toko yang sama. Dia cuman dijual terpisah aja. Nah, fungsi dari si gateway ini sendiri, dia tuh fungsinya adalah bisa membuka dari jarak jauh dan bisa mengkontrol dari jarak jauh juga. Jadi data tuh tetap bisa terkirim via aplikasi, bisa kontrol langsung dari aplikasinya. Dan ini harus terhubung ke WiFi juga pastinya. Jadi rumah kalian pasti kan udah punya WiFi. Dan kalau terhubung, kalian bisa ngebuka pintunya dari luar negeri, misalnya kalau kalian lagi di luar negeri atau lagi di luar kota, atau kalian lagi kerja di kantor gitu ya, dan ada tamu misalnya pengen buka pintu, kalian bisa langsung bukain dari sana. Nah, di sini juga kemungkinan buruknya misalnya kalau kalian lagi pulang kampung gitu, amit-amit misalnya lagi ada kebakaran di daerah kalian, terus tetangga nggak bisa ngebuka kunci, atau ada orang yang nggak bisa ngebuka kunci, kan bisa langsung bukain aja via aplikasinya, karena kalian bisa langsung buka dari jarak jauh juga. Nah, jadi di dalamnya seperti ini. Ini kalau kalian perhatikan di sini ada unitnya. Ini saya kasih deh B-roll-nya deh. Ini kan cuma preview aja. Nah, di sini ada unitnya seperti ini, ada indikator button, terus indikator lampu. Di sini ada petunjuknya dan dia menggunakan kabel USB Type-C. Di sini juga ada slot USB Type-C dan ini cukup ringan ya, nggak berat banget. Jatuh. Nah, di sini dia tuh bukan sistem unit yang di-charge gitu, di-charge terus ditinggal terhabis lagi, terus di-charge lagi, bukan yang seperti itu, tapi dia tuh harus selalu dicolokin ke listrik ya, jadi menghindari kemungkinan dia tuh mati. Jadi kalau mati kan nggak fungsi ya, jadi biar dia bisa berfungsi terus, dia tuh harus dicolokin terus gitu. Oke, jadi segitu dulu aja review si Smart Lock Door dari Safen ini. Ini menurut saya cukup worth it banget ya. Banyak banget kelebihannya, ya salah satunya adalah kalian nggak perlu bawa kunci kemana-mana dan nggak harus ketakutan kehilangan kunci ya. Karena kalian nggak perlu kunci, kalian cukup perlu sidik jari, kartu, atau handphone kalian. Atau kalian juga punya password, jadi banyak banget fungsi dan kegunaan dan keunggulannya. Dan kekurangannya adalah harganya cukup terbilang mahal buat sebagian orang, tapi buat yang banyak duit sih harusnya enggak ya. Karena harganya sekitar Rp1.500.000 untuk satu unitnya ini. Dan itu kayaknya belum termasuk dengan biaya pemasangannya. Karena untuk kalian yang pengen dipasangin sama teknisinya, itu kalian kena charge katanya sih. Dan di situ dia cuma melayani wilayah Jabodetabek aja. Jadi untuk di luar itu saya nggak tahu. Harus di-chat dulu ke tokonya atau ke sellernya di Tokopedia. Dan itu juga kalian kalau yang mau pesan, maksudnya mau pakai teknisi, kalian juga harus ngechat dulu sebelum kalian membelinya gitu ya. Nah, dan untuk yang si gateway-nya ini harganya sekitar Rp500.000 di tokonya Safen. Nah, segitu dulu aja review kali ini, dan sekali lagi ini worth it banget buat kalian yang pengen pintunya aman banget dari maling, dari apapun. Silakan kalian beli aja ini di Tokopedia, linknya udah saya taruh di deskripsi video. Dan kalaupun kalian nggak mau beli ininya, nggak apa-apa, kalian bisa langsung beli kunci atau gagang pintunya aja. Jadi nggak perlu harus dengan ininya. Kalau mau pakai ininya lebih bagus juga, tapi kalau misalkan nggak ada, budgetnya cuma buat ini doang, nggak masalah. Kalian bisa langsung beli yang ininya aja. Jadi nggak perlu beli si gateway-nya juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Sorry kalau misalnya penyampaiannya agak kecepatan atau agak kurang jelas. Buat kalian pengen nambahin, kalau misalkan udah pernah nyobain juga si T-Lock ini atau si Safen Smart Lock Door ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar usulan pengalaman kalian. Dan sorry banget kalau misalkan ini videonya agak berantakan, karena saya pertama kali ini nyobain format seperti ini secara live langsung dipegang pakai tangan. Ini ada Iki yang megangin, saudara-saudara saya yang megangin, dan biasanya kan saya pakai skrip atau duduk di bangku untuk nyeritain pengalaman dari produk-produk yang saya udah coba. Nah, sekian dulu video kali ini. Klik like kalau kalian suka dengan videonya. Dislike kalau kalian nggak suka, dan silakan klik tombol share juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So, thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.